Kembali ke Sapa Indonesia Pagi, Saudara. 4 korban dari insiden pesta rakyat di pernikahan anak Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, hingga kini masih menjalani perawatan di RSUD Dr. Slamet, Garut, Jawa Barat. Salah satu keluarga korban, Atep Mulyadi, mengaku istrinya yang masih dirawat di RSUD Dr. Slamet kondisinya sudah berangsur membaik. Atep Mulyadi bilang istrinya dibawa ke rumah sakit lantaran mengalami luka di bagian perut dan kaki karena terinjak saat mengantri makan gratis di pesta rakyat pernikahan anak Deddy Mulyadi pada Jumat lalu. Pihak RSUD Dr. Slamet bilang ada 19 orang yang dibawa ke RSUD Dr. Slamet pasca insiden pesta rakyat di pintu pendopo Garut. Dari 19 orang, 3 diantaranya tewas, sementara 4 orang masih dirawat dan sisanya sudah dipulangkan ke rumah masing-masing. Yang masih dirawat siapa ini, Pak? Istri saya, Pak. Istri? Ya. Alhamdulillah agak mendengar. Apa sih, Pak, yang dirasakan? Ya, kaki itu, perut. Gitu. Kenapa tuh? Ya, tiba-tiba orang gitu. Kalau untuk ke RSUD Dr. Slamet sendiri itu 19, total semua 19, termasuk yang meninggal dulu. Yang meninggal dari dalam perjalanan masih meninggal itu 19. Yang 2 sudah meninggal. Kemudian sisanya udah pulang dan sekarang sisa. Yang tersisa berapa orang lagi, Pak, sekarang? Sekarang yang 4 hari ini. Kondisinya seperti apa, Pak? Kondisi berangsur membaik, Pak. Dari kondisi kemarin, alhamdulillah sekarang tinggal menjalani perawatan saja. Yang masih dirawat itu usia berapa, Pak? Usia dewasa, Pak. Tak ada yang menyangka jika hari bahagia pernikahan anak Gubernur Jawa Barat dan Wakil Bupati Garut akan berujung petaka. Pesta rakyat yang dirancang untuk berbagi kebahagiaan bersama warga justru menyebabkan 3 orang tewas dan puluhan lainnya harus dirawat di rumah sakit. Aisyah, salah satu korban selamat, menceritakan insiden kericuhan di pintu pendopo saat massa berebut masuk ke dalam. Ia mengaku hari itu rela datang ke pendopo sejak pukul 6 pagi untuk bertemu dengan Deddy Mulyadi serta pasangan Maula Akbar dan Putri Karlina. Saat berdesak-desakan, waktu di belakang masih aman-aman saja. Ya pas mau masuk, udah masuk ke dalam, pas itu semua ngedorong gitu, pas gubrak semua gitu. Jadi langsung ibu keinjak-injak sama anak ibu. Ya ceritanya mah yang pertama pengen ketemu sama Bapak Deddy sama Bu Putri gitu, ingin ketemu langsung. Yang kedua ya itu ingin mencicipi pesta rakyat gitu. Di sisi lain, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengklaim tidak tahu menahu soal adanya pesta rakyat dalam rangkai perayaan pernikahan anaknya. Namun, Deddy bilang siap diperiksa polisi jika diperlukan untuk investigasi kasus tersebut. Saya dengan lapang dada dan dengan tangan terbuka bahkan mendukung upaya investigatif atau upaya penyelidikan yang dilakukan oleh Polda Jabar, lakukan secara transparan agar publik mendapat penjelasan yang objektif. Semua orang kedudukannya sama di depan hukum. Mau anak saya, mau diri saya sendiri kan kalau dipanggil harus datang dan memberikan keterangan secara benar. Dan saya nggak ada masalah. Usai insiden di pendopo Garut, Wakil Bupati Garut Putri Karlina yang menikah dengan anak Deddy Mulyadi, Maula Akbar, melayat ke rumah salah satu korban. Putri bersimpuh menangis dan meminta maaf kepada keluarga korban lantaran insiden pesta rakyat di acara pernikahannya. Putri membantah dirinya mengadakan dan mengumumkan pesta rakyat untuk membagikan makanan gratis. Putri bilang makanan yang hendak dibagikan merupakan porsi makanan yang masih tersedia usai acara hajatan. Ingin masyarakat, kalaupun ada yang mau makan silakan datang, tapi tidak diumumkan. Ada perkataan saya, jangan diumumkan, ini bisa bahaya. Jangan diumumkan, karena menindaklanjuti informasi dari masyarakat, oh makan gratis gitu ya, itu saya tidak pernah mengkonfirmasi itu. Saya tidak pernah mengumumkan, kalau boleh cari di media sosial saya tidak pernah mengumumkan, tapi kami memfasilitasi kalau ada yang misalnya tanya, Bu katanya ada makan gratis, oh ini bohong. Nah saya memfasilitasi itu. Sebelumnya, polisi juga memastikan akan menyelidiki insiden pesta rakyat di pintu pendopo Garut. Polisi akan menyelidiki apakah ada unsur kelalaian dalam penyelenggaraan pesta rakyat dan mencari siapa pihak paling bertanggung jawab atas petaka pesta rakyat di pintu pendopo Garut pada Jumat 18 Juli lalu.
Tim Liputan Kompas TV. Tiga korban tewas saat pesta rakyat dalam rangkaian pernikahan putra Deddy Mulyadi di Garut, Jawa Barat. Dan sebagian korban luka kini masih dirawat di rumah sakit. Lalu bagaimana dengan proses hukum dalam kasus ini? Kita akan bahas bersama dengan pakar hukum pidana Universitas Pelita Harapan atau UPH, Profesor Jamin Ginting. Selamat pagi, Prof. Jamin. Selamat pagi, salam sehat. Salam sehat, Prof. Ginting. Kemudian ini kan polisi katanya sudah akan memanggil I.O. atau penyelenggara acara dari pesta pernikahan anaknya Deddy Mulyadi. Kemudian apa lagi yang perlu dilakukan nih, Prof? Apakah juga perlu memanggil kedua mempelai atau bahkan Deddy Mulyadi juga harus dipanggil? Ya, kalau kita lihat ini adalah adanya korban ya, tindak pidana material, sudah jelas korban ada, dan korban itu yang menyebabkan kematian karena kurangnya kelalaian ya, karena ada kelalaian dalam mengantisipasi penyelenggaraan makan gratis yang diumumkan begitu ya, yang diberitahu melalui sosial media begitu. Nah tentu ini terkena dengan pasal 359 terkait dengan kelalaian mengakibatkan matinya orang lain. Nah kelalaian yang disebut dengan di sini matinya orang lain ini kelalaiannya harus siapa? Ada unsur siapa yang lalai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Dalam bidang keramaian seperti ini tentu yang paling bertanggung jawab adalah orang-orang yang diberi tugas ya untuk melakukan antisipasi begitu. Dan komunikasi antara orang yang melakukan antisipasi dengan orang yang memberikan informasi ini harus jelas juga. Jangan sampai diinformasikan kepada aparat penegak hukum, polisi atau pamong praja hanya hadir 500 orang tapi ternyata yang hadir sampai 5.000. Ini kan jomplang sekali. Berarti ada yang disembunyikan dalam hal ini. Nah, bisa juga dua hal. Pertama terkait dengan informasi yang menyesatkan, yang mengakibatkan ini juga kelalaian daripada petugas tidak sanggup. Nah, ini bisa langsung dipanggil nanti penyelenggaranya dan juga orang yang memiliki hajatan tersebut. Tetapi kalau ini force major, ya, force major artinya di luar dugaan yang seharusnya, maka ini dapat dikatakan bahwasannya di luar dari kemampuan orang tersebut untuk mengantisipasi. Itu kira-kira analisisnya. Prof. Jamin, kalau kita melihat ini kan pernyataan dari Deddy maupun kedua mempelai bilang ini tidak tahu terkait dengan acara ada pembagian makan gratis. Bahkan dari awal tuh nggak ada sebenarnya agenda makan gratis. Mereka hanya bilang ada acara di nanti malam, acara hiburan gitu ya. Terus tadi juga kita dengarkan bersama-sama dari mempelai wanitanya bilang bahwa jangan sampai diumumkan gitu ya. Karena ini kita hanya untuk menghabiskan makanan yang belum dibagikan seperti itu. Nah ketika kemudian ini agendanya tidak disengaja ataupun agenda spontan, jadi kita bisa bilang apakah ini ketidaksengajaan terus mereka jadi tidak bersalah atau justru karena ini agenda dadakan kemudian tanpa antisipasi malah nanti bisa jadi jerat hukum, Prof? Ya tentu ini kalau orang menghimbau masyarakat untuk atau mengumumkan masyarakat untuk bisa hadir dalam suatu kegiatan yang diyakini orang tersebut bahwasanya kegiatan itu akan berdampak ya bagi terjadinya suatu huru-hara, terjadinya suatu malapetaka dengan adanya desakan dorongan, maka orang itu harus mengantisipasi. Nah, kalau dia sudah mengajak orang, lalu dia ternyata tidak ada antisipasi yang cukup, maka orang tersebut dapat juga dikatakan memiliki kelalaian, apalagi ajakan dan seruan itu dimasukkan dalam suatu media sosial ya. Nah, ini juga sangat disayangkan begitu. Nah, ini juga bahan pelajaran tentunya bagi semua kepala daerah dan juga ke penyelenggara pejabat negara yang akan menyelenggarakan pesta rakyat. Jangan sembarangan untuk menghimbau orang untuk makan gratis tanpa ya, tanda petik tanpa memperhatikan sisi keamanan. Karena tidak bisa disalahkan juga para korban, karena korban taunya kalau sudah pejabat yang undang pasti sistem keamanan dan sarana dan prasarana sudah mumpuni dan mencukupi untuk menjamin keselamatan mereka begitu. Jadi ini saya kira harus diberikan juga pengarahan dan juga pertanggungjawaban terhadap penyelenggara dan juga pemilik hajatan supaya nanti kalau mereka dapat dibuktikan itu berupa himbauan dan ajakan tanpa menghiraukan keamanan, maka itu juga masuk pasal 55 artinya turut serta mengadakan suatu kegiatan yang mengakibatkan lalai dan kematian begitu.
Oke, tadi ada dugaan gitu ya, kelalaian karena ada imbauan di media sosial untuk makan gratis ini. Itu masuk di dalam pasal 359 tidak, Prof? Dan kemudian apakah kita juga bisa berkaca pada kasus sebelumnya di Pasuruan tahun 2008, ada 21 orang meninggal dunia di sana, kemudian ketua panitianya jadi tersangka. Apakah kita bisa melihat kasusnya seperti yang ada di Pasuruan juga, Prof? Iya, terkait dengan di Pasuruan atau juga pertandingan sepak bola ya, yang keren itu juga terjadi ya, kurang antisipasi dalam hal ini, dan ini lagi-lagi mungkin kita serahkan kepada penegak hukum. Saya kira penegak hukum, saya yakin ya dan percaya kalau ada cukup bukti untuk menunjukkan adanya himbauan untuk hadir tapi dia sendiri tidak memberikan antisipasi terkait dengan keamanan dan keselamatan para pengunjung, dan dia juga bisa bertanggung jawab ya. Artinya setiap orang yang mengajak orang untuk hadir dalam suatu pesta, lalu pesta tapi dia sendiri tidak memberikan suatu pengamanan yang cukup dan keselamatan yang cukup, maka orang itu juga dapat dimintakan pertanggungjawaban. Tadi Pak Kang Deddy juga mengatakan kalau dia siap bertanggung jawab, artinya tinggal penyidik saja nanti bisa membuktikan apakah ada unsur kesengajaan untuk menghadirkan orang tapi dengan kelalaian tanpa memberikan suatu jaminan keselamatan bagi para peserta yang hadir begitu. Oke, Prof, berarti ini kan semua pihak patut dipanggil oleh polisi untuk diperiksa ya, baik dari segi IO, kemudian KDM, dan juga dua mempelai. Lalu kalau tadi Anda bilang bahwa kalau misalnya kita mau mengumpulkan orang atau imbauan ketika mengumpulkan orang dalam jumlah banyak, harus ada antisipasi. Nah, antisipasinya dalam bentuk apa saja, Prof? Misalnya tadi kan sudah ada 400 personil pengamanan, kemudian apa yang seharusnya dipersiapkan lagi oleh para penyelenggara acara, apalagi menyangkut banyaknya khalayak yang akan datang? Ya, tentu polisi juga mengantisipasi secara psikologis ya, secara psikologis terkait dengan latar belakang pendidikan orang yang hadir ya, terus bagaimana alur, bagaimana masuk dan keluar, dan bagaimana kesediaan para penegak hukum, artinya pengamanan ya. Ini kan mereka sudah punya SOP saya kira ya. Nah, saya khawatir hal ini kurang cukup ya untuk diantisipasi, terlibat terutama dari latar belakang orang yang hadir kan begitu, yang tentunya latar belakang pendidikan dan juga latar belakang desak-desakan kebutuhan mereka sangat sulit ya saya kira untuk bisa diantisipasi begitu. Jadi ini benar-benar suatu hal yang harusnya tidak terjadi kalau dari awal sudah dipersiapkan dengan matang begitu. Yang walaupun sebenarnya Kang Deddy dan teman-temannya mengumumkan, tapi kalau diantisipasi dengan cukup rapi dan cukup matang, saya kira nggak bisa terjadi seperti ini. Terlepas dari jumlah yang tidak bisa diantisipasi ya dengan membludaknya. Karena kalau orang anggaplah ya ada suatu pejabat mengundang orang makan tanpa membatasi, wah ini bahaya sekali kan, bisa semua orang hadir begitu ya. Baik, kita lihat sekarang faktanya, Prof. Sudah ada 3 orang yang meninggal dunia, kemudian sejumlah lainnya luka-luka. Kalau kita lihat terkait dengan kasus ini, apakah nantinya kemungkinan ada tersangka? Tentu kalau penetapan tersangka itu didasarkan pasal 359 tadi, harus ada hubungan terkait dengan kelalaian langsung atau bersama-sama ya terkait dengan itu. Nah, kita lihat saja nanti apakah ini kelalaian murni karena adanya kekurang siapan daripada petugas dalam mengantisipasi kegiatan ini, atau memang ada himbauan yang sebenarnya himbauan itu tanpa didampingi atau tanpa dipersiapkan dengan pengamanan yang cukup begitu. Ini akan kita lihat kan tadi kan dari Kang Deddy sendiri dan dengan para pelaksana kegiatan saling berkomunikasinya kurang pas ya. Ada yang satu melimpahkan yang lain. Nah, ini saya kira harusnya dua-dua harus bisa dipanggil untuk mengklarifikasi dan membuat jadi terang apa sebenarnya yang mengakibatkan secara langsung kejadian ini begitu.
Oke, Prof, kalau kita lihat ini kan dari KDM sudah bilang bahwa dia akan memberikan santunan sebesar 150 juta rupiah, kemudian dari mempelai juga ngasih 100 juta rupiah, artinya total untuk masing-masing keluarga korban ini ada 250 juta rupiah. Anda melihat kalau misalnya mereka ini damai ataupun tidak menuntut karena adanya santunan yang sudah diberikan, apakah proses hukum tetap berjalan dan kira-kira jeratannya akan ke arah mana? Ke arah panitia penyelenggara ataukah yang punya hajatan, Prof? Ya, kalau kita melihat dari konsep RJ, ya, restoratif justice di hukum pidana, tentu kasus kematian seperti ini bukan merupakan suatu bagian yang bisa di RJ, ya, restoratif justice. Jadi karena ini terkait dengan nyawa dan ketertiban umum, begitu. Jadi kemungkinan kecil sekali. Kalau mengenai pengurangan terkait dengan hukuman mungkin bisa, ya, tapi terkait dengan RJ, terkait dengan kelalaian mengakibatkan kematian enggak. Beda dengan undang-undang lalu lintas. Kalau undang-undang lalu lintas memang ada ketentuan yang mengatur tentang penyelesaian dengan cara damai, begitu. Itu dua hal yang berbeda, ya, karena undang-undang lalu lintas. Tapi kalau pakai undang-undang KUH pidana terkait dengan kelalaian mengakibatkan kematian, tidak ada RJ ini. Ini harusnya dilakukan. Makanya harus ada yang bisa dijadikan, bukan harus ada, ya, bisa ditemukan adanya tersangka terkait yang mengakibatkan kematian ini. Jadi begitu. Oke, jadi tidak akan menutup ataupun menghentikan proses hukum ketika sudah ada santunan, kemudian tidak ada tuntutan dari keluarga, semuanya tetap berjalan dan akan ada tersangka nantinya. Tapi Prof, arahnya ini kemana sih, Prof? Kalau misalnya kita lihat, apakah memang tanggung jawab terbesar ada di pihak panitia, ataukah yang punya hajatan yang tadi juga sempat bilang bahwa ada umuman di media sosial, seperti itu? Ya, jadi tetap aja ada nanti, ya, yang akan menjadi tersangkanya, cuma memang berbeda, ya, nanti hukumannya mungkin lebih ringan karena ada sudah pemaaf kalau peringan hukuman, begitu. Oke, baik, terima kasih Profesor Jamin Ginting, pakar hukum pidana UPH telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Pagi hari ini. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi. Jangan beranjak, saudara, kami akan kembali dengan informasi lainnya. Korea Selatan dilanda banjir akibat hujan deras selama 5 hari terakhir. 14 orang tewas dan 12 lainnya hilang. Jangan lewatkan informasi.